Halo teman-teman, selamat datang di Beetle Channel. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kami akan melanjutkan sandiwara novel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Terima kasih sudah berkunjung di Beetle Channel. Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian agar channel ini semakin. Bab 35. Semua catatan bisnis yang dia buat selama beberapa dekade terakhir menjadi lelucon. Jika berita tentang ini menyebar, dia akan menjadi lelucon seluruh provinsi. Selanjutnya, orang itu memiliki latar belakang pribadi yang menakutkan. Meskipun grup suler besar, mereka tidak perlu berusaha keras untuk menipunya. Semua hal dipertimbangkan. Dawson tidak percaya apa yang dikatakan Jasper. Omong kosong. Dawson berteriak marah. Banyak hal telah terjadi di antaranya. Kau hanya orang luar. Kau tidak tahu segalanya. Beraninya kau menyimpulkan bahwa itu semua scam. Apa kau bermaksud mengatakan bahwa aku bodoh dengan pengalaman selama beberapa dekade yang terbukti tidak berguna karena aku ditipu dengan begitu mudah? Jika bukan karena Wendy, yang berdiri di samping mereka dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Jasper pasti sudah berbalik dan pergi. Naik turunnya grup suler tidak ada hubungannya dengan dia. Awalnya, Jasper berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli saham di grup suler. Bagaimanapun, grup suler memiliki sistem rantai pasokan supermarket yang matang. Setelah tahun 2000, pendapatan penduduk akan tumbuh pesat dan ini akan menyebabkan kebangkitan bisnis supermarket. Selama seseorang membuka toko, mereka akan bisa mendapatkan uang bahkan dengan mata tertutup. Selain itu, industri supermarket memiliki keuntungan arus kas yang tidak dapat dibandingkan dengan industri lainnya. Sebelumnya, orang di balik semua itu berhasil merebut pasar nasional setelah mengambil alih puluhan supermarket dari grup suler. Ketika Jasper bangkit, dia sudah menjadi jagoan dengan nilai pasar 80 miliar dolar. Perusahaannya juga termasuk dalam 3 merek supermarket domestik teratas. Jika dia memiliki kesempatan untuk membeli saham di grup suler sekarang, dia mungkin mendapat keuntungan yang sangat besar di masa depan. Namun, Jasper tidak khawatir kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang. Karena itu, Jasper tidak terlalu mempermasalahkan apa dia bisa membeli saham di grup suler. Ayah, Wendy bersuara saat itu. Dia menatap Dawson dengan cemas. Kau selalu bilang kepadaku untuk tidak sombong ketika aku mencapai sesuatu dan selalu tetap rendah hati. Belajar bukan kompetisi, katanya. Mengapa kau tidak memahami prinsip ini sekarang? Dia menambahkan, aku mengenal Jasper dengan baik. Dia jelas bukan tipe orang yang berbicara sembarangan atau melebih-lebihkan. Dia pasti punya alasan untuk memberitahumu semua ini. Mengapa kau tidak bisa tetap berkepala dingin dan memikirkannya? Dia bertanya. Melihat Wendy, Dawson mendengus dingin dan berbalik ke arah Jasper. Baik, dalam hal ini, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan kepada aku bahwa ini adalah penipuan, katanya. Jika kau benar, aku akan meminta maaf kepadamu. Kalau tidak, tinggalkan Wendy, tambahnya. Seberapa sulit untuk mendapatkan bukti? Jasper tersenyum percaya diri. Pertama, orang yang merencanakan segalanya harus memiliki otoritas penuh atas Departemen Investasi Keuangan Grup. Tuan Suler, kau hanya perlu memeriksa proyek apa yang telah dia investasikan semua dananya selama periode waktu ini. Aku yakin proyek-proyek itu hanyalah cangkang kosong. Dia menggunakannya untuk mendapatkan kepemilikan dana perusahaan. Selanjutnya, perusahaan kehilangan haknya atas bisnis supermarket intinya. Oleh karena itu, pihak lain pasti telah mentransfer semua dana dari perusahaan yang baru didirikan. Kau dapat mengetahuinya hanya dengan memeriksanya dengan cepat, kata Jasper. Dawson memandangi Jasper. Setelah dia selesai berbicara, Dawson segera memanggil rekan dekatnya dan meminta mereka untuk memeriksanya. Meskipun Dawson tidak mengatakannya dengan keras, dia mulai semakin curiga. Dia kemudian menelpon lagi. Paman Suler, ada yang bisa dibantu? Suara bersemangat dan percaya diri dari seorang pemuda terdengar dari ujung telepon. Tidak apa-apa, Zaiden. Aku sedang bermain golf di Thompson Golf Court. Wendy juga sudah pulang. Wendy sudah kembali. Tunggu sebentar, Paman Suler. Aku akan segera ke sana, kata pria itu bersemangat.
Menutup telepon, Dawson memberitahu Jasper. Aku sudah meneleponnya. Kau berdua dapat menginterogasinya secara pribadi. Jangan kecewakanku. 6. Ayah, apakah kamu masih berhubungan dengan Zayden Hanks? Wendy bertanya kepada ayahnya setelah mendengarkan suara di ujung telepon. Salah satu keinginan terbesarku adalah mendaftarkan perusahaan secara publik. Para tetua dari keluarga Zayden Hanks kebetulan memegang otoritas di sektor ini, jawab Dawson. Dia seperti serigala berdarah dingin. Ayah, tidak ada yang baik dari bekerja dengannya, kata Wendy menasehati dengan marah. Wendy, kamu harus tahu bahwa tidak ada teman atau musuh abadi dalam hal bisnis. Yang ada hanya manfaat yang abadi. Kita bekerja sama untuk saling menguntungkan. Namun, jika dia memiliki pemikiran yang tidak seharusnya dia miliki, aku tidak akan mengasihaninya. Dawson berkata dengan suara dingin. Namun demikian, kata-kata Jasper belum dikonfirmasi. Namun, kemungkinan terjadi sesuatu sudah cukup untuk menggoyahkan mentalitas karakter tangguh dari Dawson Suler. Di sektor bisnis, melihat ekspresi wajah Dawson yang tidak terbaca, Jasper menyadari bahwa Dawson Suler jelas bukan orang biasa untuk bisa menemukan pondasi sebesar itu. Setengah jam kemudian, seorang pemuda berpakaian santai yang memancarkan aura mempesona tiba di lapangan golf dengan semangat tinggi. Namun, Dawson sedang tidak ingin bermain golf. Mereka bertiga berencana makan di restoran yang berada dekat di lapangan golf. Zayden Hanks telah tiba. Tatapannya beralih dari Jasper dan terpaku pada Wendy. Wendy, sejak kapan kamu kembali? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku akan menjemputmu, Zayden berkata dengan suara hangat. Sikapnya juga melampaui gairah. Dari penampilan luarnya hingga cara bersikap, Zayden adalah sosok pria idaman yang sempurna. Gadis-gadis biasa tidak akan bisa menolak pria muda, kaya, tampan, menawan, dan sopan seperti itu. Namun, Wendy tetap acuh tak acuh. Dia hanya menjawabnya dengan datar. Aku kembali untuk mengunjungi ayahku. Aku sama sekali tidak punya niat untuk mengganggumu. Zayden bertindak seolah-olah dia tidak tahu dampak dari penolakan dari sikap dinginnya. Dia tertawa. Bagaimana itu akan menjadi masalah? Mengingat hubungan kita berdua, tidak ada masalah. Zayden, silakan duduk. Dawson menunjuk ke kursi kosong. Wendy duduk di tengah sementara Jasper dan Dawson berada di sisinya. Zayden tertawa. Dia berjalan ke sisi Jasper dan berkata dengan bercanda, "Temanku, karena aku di sini. Bangun dan duduk di samping." Begitu Zayden memasuki ruangan dan menyadari bahwa Jasper duduk di samping Wendy, api kecemburuan muncul di dalam dirinya. Cara dia berbicara tidak meninggalkan ruang bagi Jasper untuk menolak permintaannya. Sehingga Zayden memberi Jasper perintah. Jasper perlahan menggigit skonenya dan mengunyahnya beberapa kali. Dia menoleh ke Wendy dan mengatakan kepadanya, "Kue kering sangat lezat. Kamu juga harus mencobanya." Wendy kemudian meletakkan kue kering skone di piring Wendy. Jasper bahkan tidak repot-repot menatap Zayden. Dia mengabaikannya begitu saja. Sebagai seseorang yang dibesarkan dalam keluarga kaya, Zayden tidak pernah menerima perlakuan seperti itu. Wajahnya menjadi suram, dan dia memelototi Jasper. "Sepertinya kamu tidak akan mengakuiku." "Ya," dia bertanya. "Kamu tidak tahu orang seperti apa aku, kan?" "Hah." Mengambil handuk basah dari meja, Jasper berkata dengan dingin, "Siapapun kamu, itu bukan urusanku. Pengakuanmu juga tidak berarti apa-apa bagiku." Lutuju Zayden tersenyum di tengah kemarahannya. Baiklah, baiklah. Tidak ada seorang pun di seluruh provinsi yang berani berbicara denganku seperti itu, katanya dengan nada datar. "Zayden," kata Dawson, "anak muda seharusnya tidak bertindak gegabah. Itu sama dimanapun kamu duduk. Sini, duduk di sampingku," tambahnya. Meskipun Zayden sangat tidak senang, dia hanya bisa menahan amarahnya sejak Dawson menyuruhnya duduk dekatnya. Bagaimanapun, itu lebih memalukan baginya untuk berdiri di sana. Setelah duduk di samping Dawson, Zayden mengangkat pandangannya dan mengarahkannya ke Jasper. "Mengingat kesombonganmu, kamu tidak boleh menjadi orang biasa. Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu. Katakan padaku, kamu berasal dari keluarga mana?
Zaidan bertanya. The Lines. Jawab Jasper singkat. The Lines. Zaidan merenungkannya. Tidak ada keluarga bergengsi yang disebut Lines di provinsi ini. Tak seorang pun di provinsi ini yang berani berbicara menentangnya seperti itu. Apakah asal nama keluarga itu dari luar negeri? Jangan pikirkan itu lagi. Keluargaku memang tidak memiliki status yang tinggi atau kaya. Kita hanya keluarga biasa, kata Jasper acuh tak acuh. Ekspresi wajah Zaidan langsung berubah. Apakah kamu mencoba membodohiku? Dia bertanya dengan marah. Bagaimana aku membodohimu? Jasper kembali menanyainya. Zaidan memelototi Jasper dan mencibir. Jangan terlalu sombong. Dasar bajingan. Dibutuhkan keterampilan, bukan omong kosong, untuk membuat mereka diterima oleh orang banyak. Jika kamu bertindak begitu gegabah, berhati-hatilah agar tidak tahu bagaimana Anda akhirnya jatuh ke malapetaka. Zaidan mendidih dalam kemarahan. Juga, ketahui tempatmu dan segera tinggalkan Wendy. Dia bukan seseorang yang dimaksudkan untuk pria sialan dan rendahan sepertimu. Mengapa kamu tidak mengurus dirimu sendiri saja? Kamu harus pergi dan bertanya-tanya. Maka kamu akan tahu seperti apa keluarga Hanks di provinsi ini. Kamu hanya ibarat semut di depanku, tambahnya. Cukup, Wendy tiba-tiba meledak. Zaide Hanks, tidak ada hubungan apapun di antara kita. Siapa yang aku pilih untuk berteman juga bukan urusanmu. Wendy menatap Zaidan yang memiliki ekspresi mendung di wajahnya. Kamu menipu ayahku untuk berinvestasi di sektor keuangan. Kemana perginya semua uang itu? Dia menanyainya sekaligus Zaidan tetap tenang dari penampilan. Tetapi ada badai yang menerjang hatinya. Reaksi Wendy tidak mengejutkannya. Namun, Dawson tetap diam tanpa mengatakan apa-apa. Ini membuatnya merasa lebih berhati-hati. Dalam arti logis, rencananya sempurna. Tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahuinya. Dawson sangat dekat dengan kesuksesan. Pada saat itu, grup Suler akan menjadi miliknya. Wendy Suler akan menjadi miliknya juga. Namun, sikap Dawson saat ini ambigu. Dia hanya memperhatikan Wendy, yang menginterogasinya, tanpa mengatakan apa-apa. Dia jelas menunggu Zaidan untuk memberinya penjelasan. Zaidan segera menekan pikirannya dan berkata, Wendy, kamu salah paham. Apa yang kamu maksud dengan trik? Paman Suler adalah pengusaha terbaik di provinsi ini. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku memiliki kemampuan untuk menipu Paman Suler? Atau apakah menurutmu mudah bagi seseorang untuk menipu ayahmu karena dia sudah tua sekarang? Jangan ganti topik. Jawab pertanyaanku, kemana perginya uang yang diinvestasikan? Wendy berkata dengan dingin. Masih menatap lurus ke arah Zaidan. Senyum di wajah Zaidan berangsur-angsur menghilang. Seperti yang kamu katakan, uangnya telah diinvestasikan. Tentu saja digunakan untuk mendanai beberapa proyek, katanya belak-belakan. Yang disebut proyek itu hanyalah perusahaan kertas yang kamu buat. Kamu hanya menyerahkan rencana proyek dan mentransfer semua uang ke perusahaan kertasmu, bukan? Jasper tiba-tiba menimpali. Zaidan juga tidak bodoh. Dia mampu membuat skema proyek yang begitu besar dan luas, bahkan berhasil membodohi Dawson. Kini Dawson kembali ke akal sehatnya. Mustahil bagi Dawson untuk curiga padanya secara tiba-tiba. Selain itu, Wendy tidak tahu apa-apa tentang semua detail internal. Satu-satunya orang yang bisa melakukannya adalah pemuda sombong dan gegabah yang duduk di samping Wendy. Hei, apakah kamu yang menyebarkan kebohongan kepada semua orang? Apakah kamu tidak takut mati? Hah, tiba-tiba, Zaidan berdiri dan meneriaki Jasper dengan marah sambil menunjuk ke arahnya. Bab 38. Wajah Zaidan merona merah sementara Jasper tetap tidak terpengaruh saat dia memakan pangsitnya. Sama sekali mengabaikannya. Jasper adalah temanku. Wendy tiba-tiba berbicara. Menatap Zaidan tanpa ekspresi sebelum Jasper bisa mengatakan apapun. Aku lebih suka jika kamu lebih sopan padanya. Zaidan merasakan api kemarahan di dalam dirinya menyala sangat panas dan membara ketika dia melihat Wendy membela Jasper. Dengan mengejek, Zaidan berbicara dengan tidak hormat. Semua yang aku lakukan adalah membantu mendorong grup Suler merambah lebih luas ke pasar. Alih-alih berterima kasih kepadaku, kamu datang ke sini untuk mencurigaiku.
Departemen Investasi Keuangan selalu berada di bawah manajemenmu dan aku tidak meragukan kemampuanmu. Namun, masih ada hal-hal yang harus dilakukan demi formalitas ketika datang berhadapan dengan Dewan Direksi. Jadi, serahkan laporan investasi untuk departemen besok ke Dewan Direksi untuk dianalisis. Dawson tiba-tiba meminta, tentu saja. Tapi Tuan, apakah ada orang di Dewan yang mempertanyakan pekerjaan Departemen Investasi Keuangan? Itu hanya untuk formalitas. Aku akan berada di sana. Apa yang mungkin terjadi? Dawson tersenyum sambil meyakinkan. Tentu saja. Zaiden setuju dengan senyum sopan. Yang dibutuhkan hanyalah sepatah kata darimu, Tuan. Dan aku yakin tidak akan ada yang berani bertanya lebih jauh. Jika kamu memberikan izin, aku akan pergi ke kamar kecil untuk sementara. Setelah itu, Zaiden bangkit dan pergi ke kamar mandi. Senyum di wajah Dawson menghilang saat Zaiden pergi. Ini benar-benar penipuan. Nada bicara Dawson dipenuhi dengan kemarahan. Ekspresi Wendy berubah. Dan dia segera menyarankan. Lalu apa yang kita tunggu? Mari kita ekspos dia begitu dia kembali. Tidak, Jasper yang berbicara. Duo ayah anak itu menoleh untuk menatapnya. Tatapan Wendy dipenuhi dengan kebingungan. Sementara itu, tatapan Dawson menunjukkan kekaguman. Zaiden telah merencanakan skema proyek besar. Belum lagi dia memiliki keluarga Hanks yang mendukungnya. Kalau tidak mungkin dia bisa menyembunyikan ini dengan baik darimu, Paman Suler. Mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Jadi kita harus punya rencana cadangan juga jika kita akan saling melawan. Pikiran Jasper bertahap jernih. Kami tidak bertindak kecuali kami benar-benar yakin akan kemenangan kami. Dawson mengangguk dengan puas dan berbicara. Jasper benar. Mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Mereka hanya akan berhamburan dan lari jika kita tiba-tiba berbalik melawan mereka. Lalu mungkinkah dia menyadari sesuatu dari apa yang baru saja kukatakan? Wendy bertanya dengan gugup. Jasper tersenyum dan menjawab, tidak. Apa yang kamu katakan sangat penting. Atau dia akan melanjutkan rencananya. Kamu telah memotivasinya sedikit. Dan jika dia panik, akan ada celah dalam rencananya. Dawson tertawa terbahak-bahak. Sungguh teman yang kamu miliki di sini, Wendy. Pikiranmu cukup kompleks. Anak muda. Jasper terus memakan pangsitnya. Tetapi matanya berbinar cerah. Fakta bahwa Dawson berhasil menjadi orang terkaya di provinsi itu menjadi bukti bahwa pria itu cerdas. Mengambil keuntungan dari masalah yang muncul dengan investasi. Itu seperti menambahkan bahan bakar ke api dengan meminta Zaiden untuk menyerahkan laporan investasi besok. Itu adalah bagian kecil dari detail. Namun hanya itu yang diperlukan untuk mendorong rasa bersalah Zaiden. Dia baru saja sampai pada pemikiran itu. Tetapi Dawson sudah melihatnya sejak lama dan mulai bergerak. Pengalaman benar-benar sesuatu yang harus diwaspadai. Akan bodoh baginya untuk memandang rendah siapapun hanya karena dia ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Di kamar mandi, Zaiden mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor begitu dia memastikan bahwa dia sendirian di dalam. Ini aku. Kita perlu cepat. Sekarang 3 hari. Kita hampir selesai memindahkan semua aset perusahaan. Tapi aku pikir pria bajingan Suler mungkin sudah mencurigai sesuatu. Nantikan bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.